Ini hari ulang tahun TNI, hanya Nasdem. Ya. Boleh nggak? Oke. Relawan sudah ada Oke ya. Terima kasih. relawan Bapak sampai maju. Apalagi yang harus saya sampaikan, kalian sudah jelas tugas kita adalah memenangkan Anies Rashid Baswedan. Apapun yang akan diambil keputusan oleh beliau dalam hari-hari mendatang, semuanya bertekad kita berada di belakang beliau. Jika kita mengambil keputusan koalisi, kita semua berada di belakang beliau. Jika beliau mengambil keputusan oposisi, kita semua juga berada di belakang beliau. Cuma sebagai catatan, apapun yang akan kita putuskan, itu harus demi keutuhan bangsa, harus demi persatuan. Ini sebenarnya hal yang menarik terus untuk melihat bagaimana langkah-langkah Prabowo Subianto akan mendorong dan mengusahakan habis-habisan agar Anies Baswedan bisa maju sebagai Capres pada Pilpres 2024, ujar Kodari kepada Genpi.co Jumat. Kodari bahkan menilai Prabowo Subianto akan menjadi tokoh utama yang menentukan bagi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Memang melihat adanya kedekatan politik antara Prabowo Subianto dan Anies, preferensi Prabowo Subianto sangat kuat ke Anies, ujar Asrinaldi kepada Genpi.co. Prabowo Subianto akan kerja habis-habisan demi Anies Baswedan maju di 2024. Prabowo Subianto yang memang memberikan suntikan partai Gerindra dan kemudian juga ya tentu melakukan deal dengan mitra koalisinya. Jadi hari ini saya ingin bilang bahwa ketika kita membaca berita itu, Pak Prabowo sedang menegaskan bahwa saya ada di belakang Anies Baswedan, bahwa saya akan mensupport Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Tempo hari itu hanya diwakili oleh Fadlizon kalau nggak salah, mewakili Prabowo. Bahasa ini memunculkan kabar gembira, saya kira buat umat Islam, bahwa Anies Baswedan seorang yang nasionalis religius. Dia seorang yang tidak lupa akan sejarah hidupnya sendiri. Dia yang tidak akan lupa atas jasa-jasa orang-orang yang telah mendukung dia. Kami ingin menunjukkan tentang keseriusan kami bahwa kami ingin menciptakan demokrasi yang lebih baik, yaitu saudara Anies Rashid Baswedan yang diusung oleh Gerindra. Kami ingin menunjukkan sebuah proses demokrasi yang kualitas. Karena itu kami melakukan proses pencarian, penseleksian, penggodokan calon-calon melalui sebuah proses yang insya Allah sangat sama, teliti. Tujuannya tiada lain adalah untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Survei Litbang Kompas, mayoritas pemilih akan beralih dukung Anies jika Prabowo urung maju Pilpres. Dilansir Jakarta Kompas.com, jika Prabowo Subianto urung maju pada pemilu presiden 2024, sebagian besar pendukungnya atau 19,3% akan mengalihkan dukungan ke mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini terekam dalam hasil jajak pendapat Litbang Kompas terbaru yang dirilis pada Rabu 26 Oktober 2022. Survei itu juga memperlihatkan sebanyak 16,5% responden pendukung Prabowo akan menggeser pilihan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jika tokoh yang mereka dukung urung maju Pilpres. Sementara sebanyak 7,5% responden akan mengubah pikiran ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Persentase ini sama besarnya dengan responden yang menggeser pilihan ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Lalu sebanyak 7,1% pendukung Prabowo akan mengubah dukungannya ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jika Ketua Umum Partai Gerindra itu batal maju jadi capres. Dalam survei yang sama didapati bahwa elektabilitas Prabowo merosot tajam, sementara pada survei Oktober 2022 angkanya melorot menjadi 17,6%. Posisi Prabowo di urutan pertama, elektabilitas kandidat capres pun digeser oleh Ganjar Pranowo yang mengantongi angka keterpilihan sebesar 23,2%. Elektabilitas Ganjar itu meningkat dari survei periode sebelumnya yakni 22%.
Meski begitu, Prabowo masih mengungguli Anies Baswedan yang pada survei kali ini elektabilitasnya di angka 16,5%. Namun, kebalikan dari Prabowo, perolehan dukungan Anies itu melesat tajam dari survei periode sebelumnya yang mana elektabilitasnya sebesar 12,6%. Adapun jajak pendapat Litbang Kompas ini digelar pada 24 September hingga 7 Oktober 2022 dengan metode wawancara langsung. Survei melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,8%. Elektabilitas Prabowo anjlok. Sebagian pendukung disebut kecewa Gerindra gabung kabinet Jokowi. Dilansir di Jakarta Kompas.com, peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro menilai menurunnya elektabilitas Prabowo Subianto tak lepas dari keputusan Ketua Umum Partai Gerindra itu merapat ke pemerintah Presiden Joko Widodo. Dia menduga masa pendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno pada pemilu 2019 kemarin kecewa karena figur yang mereka dukung justru kini berkoalisi dengan Jokowi Ma'ruf Amin yang dulunya merupakan lawan. Menurut Bawono, langkah Prabowo bergabung dengan pemerintah juga belum tentu memberikan dorongan elektabilitas terhadap Menteri Pertahanan itu. Dia menduga publik yang merasa tidak puas dengan pemerintah kini tidak akan memilih Prabowo pada pemilu presiden mendatang. Bawono memaparkan, berdasar survei indikator politik Indonesia sepanjang tahun 2022, nama Prabowo selalu masuk dalam 3 besar bakal calon presiden dengan elektabilitas 2 digit, bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski begitu, jika dibandingkan pada periode jelang pemilu 2019, elektabilitas Prabowo merosot tajam. Sementara tingkat popularitas mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu sudah di atas 96%, hampir menyentuh angka 100%. Artinya, hampir seluruh pemilih di Indonesia mengenal Prabowo. Dengan elektabilitas Prabowo yang masih di kisaran 20% dan belakangan menurun, Bawono menyebutkan tanpa ada jurang yang tinggi antara tingkat popularitas dengan tingkat elektoralnya. Untuk diketahui, survei sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan. Prabowo tergeser oleh politisi PDIP Ganjar Pranowo. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu, misalnya mencatatkan elektabilitas Ganjar sebesar 23,2%. Tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Tengah itu memang naik dibandingkan survei sebelumnya. Pada Juni 2022 elektabilitasnya tercatat 22%, sedangkan pada Januari 2022 sebanyak 20,5%. Sementara dalam survei yang dirilis Oktober, Prabowo mengantongi elektabilitas 17,6%, merosot tajam dibanding survei Juni 2022 sebesar 25,3%, dan survei Januari sebanyak 26,5%.